Aduh guys, sedih banget ya. Musab, apa sih, pemuda kaya raya yang terbiasa dengan kenikmatan, rela menjual dunianya demi mendapat ridho Allah. Hanya ingin mendapat ridho Allah dan menolong Rasulnya. Ya Allah sedih. Mantap kali Musab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahi, ya uhti. Halo. Halo, wow, 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 wow. Wow, apa kabar guys? Woi, sehat kah kalian? Harus sehat dong ya tentunya. Aku nggak pernah bosan untuk ingetin, jangan lupa minum air putih yang banyak, makan yang banyak, tapi tetap secukupnya ya. Karena Rasulullah itu nggak suka orang-orang yang perutnya buncit gitu. Jadi kan kalau misalkan perutnya buncit, tidak suka sesuatu yang berlebih, mohon maaf ya. Karena kan kalau misalkan sesuatu yang berlebih itu nggak baik juga ya guys ya. Nah, oke guys, kali ini aku akan membawakan kisah tentang Mus'ab bin Umair. Salah satu tokoh teladan bagi para pemuda muslim guys. Nah, oke guys, bisa dilihat ya zaman sekarang banyak pemuda yang terlalu terlena oleh kekayaan orang tua mereka gitu kan, sampai-sampai membuat mereka lalai gitu pada ajaran-ajaran Islam yang Rasulullah ajarkan. Tapi tidak bagi Mus'ab bin Umair. Luar biasa Mus'ab bin Umair ini. Kalau dilihat dari zaman sekarang ya guys ya, banyak pemuda dan pemudi yang lupa akan kematian. Karena bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita gitu. Kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya tuh kematian itu bukan yang ngedatangin kita, tapi kitalah yang setiap waktu itu ngedeketin kematian. Nah guys, makanya aku ingatkan kembali jangan pernah lupa untuk selalu beribadah, untuk selalu beramal soleh ya guys ya. Dan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita apabila ada yang melakukan kesalahan, jangan dicaci, jangan dihina, jangan dipojok-pojokin, jangan. Tapi sebagai umat Islam yang baik gitu, kita harusnya merangkul, memberitahu dengan cara yang baik gitu guys. Oke guys, nggak perlu pakai lama, kita langsung aja masuk ke kisahnya Mus'ab bin Umair. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang kaya raya. Ia berpenampilan rupawan dan biasa dengan kenikmatan dunia nih guys. Dia siapa? Ya betul, dia adalah Mus'ab bin Umair. Ada yang menukilkan kesan pertama Al-Bara bin Azib ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umair tiba di Madinah. Ia berkata, seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang semisal dirinya. Seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga. Ia adalah di antara pemuda yang paling kaya dan tampan. Ia adalah di antara pemuda yang paling tampan dan kaya di kota Mekah. Kemudian ketika Islam datang, ia jual dunianya dengan kekalnya kebahagiaan di akhirat. Masya Allah. Mus'ab ini terlahir dari keluarga yang kaya raya. Dimanja guys sama orang tuanya. Nantilah aku ceritain ya. Dimanja banget sama orang tuanya kan. Terus mau apapun ya kayaknya udah ada di depan mata Mus'ab gitu. Tapi ia itu rela menjual semuanya. Hanya untuk mengejar ridho Allah. Mengejar akhirat gitu. Nah itulah ada peribahasa kan, ngejar mah jangan dunia, tapi akhirat. Kalau akhiratnya dapat, insya Allah dunianya juga dapat guys. Oke lanjut lagi ya. Mus'ab bin Umair dilahirkan di masa jahiliyah guys. 14 tahun atau lebih sedikit setelah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Nabi Muhammad kan dilahirkan pada 571 Masehi.
Berarti perkiraan, Mus'ab bin Umair ini dilahirkan pada 585 Masehi, jadi selisih sama Rasulullah itu sekitar 14 tahun lah. Ya masih remaja lah. Mus'ab merupakan pemuda kaya keturunan Quraisy guys. Dalam Asad al-Gha'bah, Imam Ibnul Atsir mengatakan, Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Sandal Mus'ab adalah sandal al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik. Dan dia adalah orang Mekah yang paling harum. Sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Nah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda nih guys tentang Mus'ab. Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Hadis riwayat Hakim. Nah guys, ibunya ini sangat menyayangi Mus'ab. Jadi ketika Mus'ab tidur dan terbangun, itu pasti makanan itu udah ada di depan Mus'ab gitu. Jadi Mus'ab tuh udah gak perlu, "Mah pengen makan, mah pengen ini," udah gak perlu gitu, udah disediain sama emaknya gitu di depan mata. Jadi ketika dia bangun tuh ya udah tersedia semuanya gitu kan. Dan demikianlah keadaan Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya yang mendapat banyak kenikmatan dunia guys. Nah, kasih sayang ibunya ini tidak pernah membuat Mus'ab merasa kekurangan atau kesulitan hidup. Karena yang seperti aku katakan tadi kan, ya mau apapun dia tinggal, "Mah," udah ada gitu. Bahkan tanpa dia ngomong pun ya semuanya udah ada di depan mata dia gitu kan. Bayangin aja bagaimana nikmatnya hidup Mus'ab ini. Udah ganteng, dimanja emaknya, paling wangi, paling kaya pula kan. Nah guys, kalian pasti tahu kan orang-orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah SAW dan masuk Islam itu siapa guys? Siapa? Siapa? Ya betul, istri beliau yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Terus sepupu beliau Ali bin Abu Thalib dan anak angkat beliau yaitu Zaid bin Haritsah. Kalian yang menjawab benar, nanti aku kasih doa, semoga ya Allah, semoga si fulan cepat kaya. Ya Allah, semoga aku pun cepat kaya. Nah, ketika intimidasi terhadap dakwah Islam semakin menguat, Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi guys. Karena pertentangan dakwah Rasulullah ini kan dikecam abis sama kaum-kaum kafir Quraisy kan. Pokoknya mah parah banget lah, nantilah di next video. Ada juga sih yang itu kan di video aku sebelumnya pemboikotan kan, itu salah satunya. Terus waktu perang Badar kan sampai-sampai Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah gitu kan. Nah, dan yang mengkondisikan di Madinah ini kenapa orang Madinah menyambut Rasulullah itu ya Mus'ab ini, peran utamanya ini gitu. Karena Mus'ab ini diutus oleh Rasulullah untuk datang ke sana guys. Nah, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumahnya itu berada di Bukit Syafa, jauh lah dari pengawasan orang-orang kafir Quraisy. Mus'ab bin Umair yang hidup di lingkungan jahiliyah, di lingkungan yang penyembah berhala, peminum khamr, penggemar pesta dan nyanyian, Allah beri cahaya di hati Mus'ab bin Umair sehingga ia mampu membedakan mana agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang guys. Manakah ajaran seorang nabi dan mana yang hanya warisan nenek moyang semata. Dengan sendirinya Mus'ab bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk agama Islam. Lalu ia mendatangi Nabi Muhammad di rumah Al-Arqam dan menyatakan keimanannya. Nah, kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain guys. Karena kan memang ya nggak apa-apa kata Rasulullah juga, ya sembunyiin aja, jangan sampai keluarga atau teman-teman kalian itu tahu dulu gitu kan biar aman. Kenapa itu dilakukan guys? Jadi untuk menghindari intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Dan meskipun dalam keadaan sulit tersebut ya guys ya, Mus'ab ini tetap loh datang ke majelis Rasulullah SAW untuk menambah pengetahuannya tentang agama yang baru saja ia peluk guys, yaitu Islam. Hingga akhirnya ia menjadi salah seorang sahabat yang paling dalam ilmunya.
Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk pergi ke Madinah dan berdakwah di sana. Yang seperti aku ceritakan tadi, aku bisa kalian lupa gitu. Jadi aku inget-ingetin terus ya. Suatu hari Utsmani bin Tahlah melihat Musa bin Umair sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, guys. Nah, melihat ini, si Utsmani ini nggak tinggal diam gitu. Dia tuh langsung ngelaporin Musab ke mamanya. Dan saat itulah periode sulit dalam kehidupan Musab bin Umair dimulai. Nah, mengetahui putra kesayangannya ini sudah meninggalkan agama nenek moyangnya, guys. Si ibunya ini ngerasa kecewa banget sama Musab gitu kan, si mamanya ini tuh. Sampai-sampai mamanya ini teh ngancam nggak akan makan, nggak akan minum, akan menjemur diri sendiri gitu di tengah terik matahari kalau si Umar tidak meninggalkan agama yang dianutnya sekarang gitu, yaitu agama Islam gitu. Jadi si ibunya tuh ngancam kayak gitu. Saudara Musa bin Umair yaitu Abu Aziz bin Umair nggak tega nih mendengar apa yang akan dilakukan sang mama. Nah, lalu si Abu Aziz ini berkata kan ke mamanya, udah lama biarin aja si Musab. Dia itu kan anak yang terbiasa dengan kenikmatan. Pasti suatu saat nanti dia akan meninggalkan agamanya gitu. Lalu Musa pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di rumahnya, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hari demi hari siksaan yang dialami Musab kian bertambah. Nah, Musab ini tidak hanya diisolasi dari pergaulannya, guys, tapi Musab juga mendapat siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadap Musab. Sampai-sampai nih guys, warna kulit Musab bin Umar ini berubah dari asalnya putih bersih, jadi banyak memar-memar, jadi banyak luka-luka gitu kan. Karena dia mempertahankan keimanannya. Mantap kan? Mantap kali Musab bin Umair ini. Dan badannya yang dulu berisi kini mulai terlihat mengurus atau mengecil, guys. Ya karena kan gak dikasih makan, terus disiksa lahir batin welah ya. Dan berubahlah hidup pemuda kaya raya itu, guys. Ya kalian bayangin aja yang dulunya disayangin banget, apa-apa disediain kan, pakaian bagus, rambut paling rapi, harum. Kini hilang karena membela agama Allah dan membela Rasulullah. Masya Allah. Kita mah belum tentu bisa kayak gitu ya. Bukan belum tentu lagi dah. Ya guys, ya aku juga pernah sih ada di fase terlalu ingin menggenggam dunia sampai-sampai lupa akhirat gitu. Lupa siapa aku, lupa siapa yang menciptakan, dan lupa siapa yang harus aku ikuti ajarannya tuh guys kan. Jadi ya terlalu terlena lah sama dunia. Makanya kalian mah jangan ya guys ya, aku selalu ingetin kalian, aku teh sayang ke kalian. Aku nggak mau berteman sama kalian atau ketemu kalian teh hanya di dunia, tapi nanti teh di jannah kan, di jannah teh kan ketemu aku kan lagi, hei fulan gitu kan, ih mantap kan. Nanti ngopi ngobrol bareng di sana kan. Mantap di jannah itu. Mau apa aja tinggal cering, ya Allah aku ingin ini, cering, ya Allah aku ingin ini, cering gitu kan. Ih enak kali di jannah itu ya. Makanya ayolah sama-sama kita berhijrah dan sama-sama kita beristiqomah guys, biar kita ketemu di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ali bin Abi Thalib berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Rasulullah langsung menangis sejadi-jadinya karena mengingat akan kenikmatan yang Mus'ab dapatkan sebelum ia memeluk agama Islam dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Rasulullah bersabda, sungguh aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya, keduanya memuliakan dia dan memberinya berbagai macam fasilitas dan kenikmatan. Tidak ada pemuda-pemuda Quraisy yang semisal dengan dirinya. Setelah itu, ia tinggalkan semua itu demi menggapai ridho Allah dan menolong Rasulnya. Hadis riwayat Hakim. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata,
Dahulu saat bersama orang tuanya, Mus'ab bin Umair adalah pemuda Mekah yang paling harum. Ketika ia mengalami apa yang kami alami, keadaannya pun berubah. Kulihat kulitnya pecah-pecah mengelupas, dan ia merasa tertatih-tatih. Aduh guys, sedih banget ya. Mus'ab, apa sih pemuda kaya raya yang terbiasa dengan kenikmatan. Rela menjual dunianya demi mendapat ridho Allah. Hanya ingin mendapat ridho Allah dan menolong Rasulnya. Ya Allah sedih. Mantap kali Mus'ab ini. Mantap banget lah. Ya, udah pasti kita mah nggak akan bisa, tapi kita harus bisa ya guys ya. Kayak Mus'ab ini bener-bener panutan banget lah, udah mah masih muda. Terus rela banget gitu menjual dunianya demi mendapatkan ridho Allah gitu. Kita mah guys belum tentu bisa. Misalkan meninggalkan pekerjaan yang udah enak gajinya kan, udah udah nyaman banget lah di tempat kerja itu. Terus meninggalkan pekerjaan itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Karena misalkan pekerjaan itu teh ya tidak diridhoi Allah gitu. Belum tentu kita teh bisa. Jauh lah sama Mus'ab ini mah. Luar biasa ya. Ya semoga nanti kita bisa bertemu dengan Mus'ab bin Umair di jannahnya Allah gitu. Karena aku tuh memang penasaran banget sama sosok Mus'ab ini. Ya Allah. Masya Allah luar biasa banget. Dan demikianlah perubahan ketika Mus'ab memeluk agama Islam guys. Ia mengalami penderitaan secara materi. Kenikmatan-kenikmatan materi yang biasa ia rasakan udah hilang sirna, udah pokoknya mah udah nggak ada lagi gitu kan. Bahkan pakaiannya aja kan seperti yang aku katakan tadi, pakaiannya aja sampai ditambal. Terus bajunya itu dari bahan yang kasar gitu guys, gitu kan. Pokoknya mah, aku speechless banget, sampai sedih terus gitu ngebaca skenario aku sendiri kan, karena ya luar biasa banget ya Mus'ab ini, ya Allah. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang utama guys, karena kecerdasan dan kepintaran Mus'ab bin Umair ini akhirnya Nabi Muhammad mengutus Mus'ab untuk mendakwahi penduduk Yastrib di Madinah. Nah saat datang di Madinah, Mus'ab bin Umair tinggal di tempat Asad bin Zurarah. Di sana ia mengajarkan dan mendakwahkan Islam kepada penduduk negeri tersebut. Nah, salah satunya adalah tokoh terbesar di sana yaitu Sa'ad bin Mu'adz, guys. Kalau kalian penasaran siapa sih Sa'ad bin Mu'adz? Ada di perang Badar. Dia itu mantap kali juga, dia itu berani banget dia itu. Mantap. Nantilah insyaallah di next video aku akan bawakan kisah Sa'ad bin Mu'adz ya. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar penduduk di kota Madinah memeluk agama Islam, guys. Nah, dengan hal ini pula menunjukkan setelah taufik dari Allah akan kedalaman ilmu Mus'ab bin Umair dan pemahamannya yang bagus terhadap Al-Quran dan Sunnah. Baiknya cara penyampaiannya dan kecerdasannya dalam berargumentasi, serta jiwanya yang tenang dan tidak terburu-buru, banyak orang yang tertarik dengan dakwah Mus'ab bin Umair ini guys gitu ya. Makanya kita juga ya kita contohlah Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah kan banyak sifat-sifat baik mereka yang patut kita contoh, haruslah insyaallah ya. Nah hal tersebut sangat terlihat ketika Mus'ab bin Umair berhadapan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Setelah berhasil mengislamkan Usaid bin Hudair, Musa berangkat menuju Sa'ad bin Mu'adz. Musa berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan, wahai Sa'ad? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi." Lalu Sa'ad menjawab, "Ya, yang demikian itu lebih bijak." Musa pun menjelaskan apa itu Islam, lalu membacakan Al-Quran guys. Sa'ad memiliki kesan yang paling dalam kepada Mus'ab bin Umair dengan apa yang ia ucapkan. Kata Sa'ad, "Demi Allah, dari wajahnya, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya.
Kemudian Sa'ad berkata, "Apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk agama Islam?" Lalu Mus'ab menjawab, "Mandilah, bersihkan pakaianmu. Ucapkan 2 kalimat syahadat, lalu sholat 2 rakaat." Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan Mus'ab. Nah, setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Mus'ab tadi, lalu Sa'ad bin Mu'az berdiri dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdul Asyal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian?" Lalu mereka menjawab, "Engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya." Lalu Sa'ad mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa, yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya. Dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka. Sa'ad berkata, "Haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku. Ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Tidak sampai sore guys, tidak sampai sore. Seluruh kaumnya pun beriman kecuali Ushairim. Karena taufik dari Allah, kemudian buah hasil dari dakwah Mus'ab bin Umair, akhirnya Madinah pun menjadi tempat pilihan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah guys. Makanya ya guys ya, ketika Rasulullah datang ke Madinah itu disambut meriah sampai-sampai orang-orang itu kan, "Ya Rasulullah, engkau akan tidur di mana gitu?" "Tidurlah di rumahku." "Ya Rasulullah, makanlah di rumahku." Itu kan sampai Rasulullah teh bingung dan akhirnya ya Rasulullah ngebangun rumahnya sendiri gitu kan. Luar biasa ya, padahal kan mereka tuh belum pernah ketemu sama Rasulullah, tapi dari dakwahnya Mus'ab bin Umair ini sampai-sampai mereka ini luar biasa menyambut Rasulullah. Adalah di film The Message. The Message emang durasinya lumayan ya guys ya. Kayak durasi film India gitulah, 3 jam. Tapi masa kalian nonton film India betah, nonton film video Rasulullah bete gitu nggak kan tuh kok rame banget sedih aku aja nonton The Message itu sampai nangis-nangis. Sedih emang sedih banget kok. Pokoknya kalian nonton aja lah The Message. Dan kemudian kota itu dikenal dengan kota Nabi Muhammad atau Madinah An-Nabawiyah. Wafatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera Islam di peperangan guys. Pada perang Uhud, ia mendapatkan tugas yang serupa yaitu memegang bendera Islam. Muhammad bin Syarahbil mengisahkan akhir hayat sahabat yang mulia ini. Ia berkata, Mus'ab bin Umair membawa bendera perang di medan Uhud. Lalu datang nih penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibnu Kumal'ah. Ia mengira bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah guys. Ya jadi salah sasaran gitulah. Lalu ia menebas tangan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Lalu Mus'ab membaca ayat, "Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul." Surat Ali Imran ayat ke-144. Bendera pun ia pegang ke tangan kirinya. Lalu si Ibnu Kumal'ah ini datang lagi nih guys, nyamperin Mus'ab dan menebas lagi tangan kirinya. Dan Mus'ab memindahkan benderanya ke dadanya gitu kan. Ya entah dijepit kayak gimana, pokoknya sih benderanya itu dipindahin ke dadanya. Luar biasa karena nggak mau jatuh, nggak mau sampai bendera Islam itu jatuh ke tanah gitu. Udah tangan kanannya ditebas kan, asalnya kan pegang bendera itu di tangan kanannya. Ditebas, putus, dipindahin lagi ke tangan kirinya, ditebas lagi, dipindahin lagi ke dadanya. Dan ia membaca ayat yang sama yang seperti yang tadi aku bilang. Kemudian anak panah merobohkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah Mus'ab gugur, Rasulullah menyerahkan bendera pasukan kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu si Ibnu Kumal'ah ini dengan pedenya kan kembalilah ke barisan dia gitu kan sambil berkata, "Aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad." Pede kali dia kan, padahal kan yang syahid itu Mus'ab bin Umair gitu, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selamat guys. Nah, setelah perang usai, Rasulullah SAW memeriksa satu persatu jasad-jasad para sahabat yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan, setelah perang Uhud usai, Rasulullah mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Saat melihat jasad bin Umair yang syahid dengan keadaan yang menyedihkan, beliau berhenti lalu mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membacakan ayat, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati
apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Surat Al-Ahzab ayat ke-23. Kemudian beliau mempersaksikan bahwa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala, guys. Setelah itu beliau berkata kepada jasad Mus'ab, "Sungguh aku melihatmu ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih baik pakaiannya, rapi penampilannya daripada engkau. Dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu kain burdah." Nah guys, tak salah pun kain kafan yang menutupi jasad Mus'ab bin Umair ini gitu. Jadi ketika dikuburkan Mus'ab ini ya dalam keadaan masih memakai kain burdah gitu. Kalau jika yang ditarik ke atas itu kelihatan kedua kakinya, kalau ditarik ke bawah kelihatan kepalanya gitu. Karena saking ya udah baju yang dia punya itu yang dia pakai gitu sampai akhir hayatnya gitu. Nah melihat itu Rasulullah SAW bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput." Mus'ab bin Umair wafat setelah 32 bulan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, guys. Saat itu usia Mus'ab ini sekitar 40 tahun. Dan para sahabat pun mengenang Mus'ab bin Umair. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa banget perjuangan Mus'ab bin Umair untuk menggapai ridha Allah ini. Makanya kita yang masih eling gitunya, ingetinlah pemuda-pemudi yang ada di sekitar kita, mau adik-adik, saudara-saudara, ataupun siapapun, adiknya teman atau gimana, ya kita kasih tahu apa yang baik gitu. Sampaikanlah walau hanya satu ayat gitu guys. Kalau misalkan kalian tahu ada satu kebaikan gitu kan dan membiarkan kebaikan itu jadi kekewuk sorangan gitu, nggak boleh, berat itu teh bawaannya ya. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dan jika kalian melihat kebatilan ya jangan dibiarkan juga, harus dilarang lah. Untuk membela agama Allah memang berat, nggak mudah. Nah guys, jadi itulah kisah singkat dari sahabat Rasul yang utama, yaitu Mus'ab bin Umair. Banyak hikmah, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita ambil dari kisah ini ya guys ya. Beliau rela meninggalkan duniawi hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, karena sejatinya itulah yang kekal, di akhirat lah yang kekal. Di dunia mah sementara guys, di dunia mah tempatnya capek, tempatnya bekerja. Jadi jangan mengeluh lah. Ya, semangat ya guys ya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Mus'ab bin Umair dan menjadikannya teladan bagi pemuda-pemuda Islam, apalagi pemuda-pemuda Islam di zaman sekarang ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat video ini, makanya aku ingatkan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe biar pemuda-pemuda sekarang teh ya banyak melihat channel-channel kebaikan teh, jangan yang joget jengking-jengking terus fashion week itu janganlah ya guys ya. Kalau bermanfaat mah nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sekiranya nggak bermanfaat, mending jangan ya. Kejar mah akhirat, duniawi mah jangan terlalu dikejar. Kalau akhiratnya dapat, ridho Allahnya dapat, insya Allah duniawinya juga dapat. Oke guys, aku tutup videonya sampai sini. Jangan lupa aku ingatkan kembali untuk like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Dan aku ingatkan kembali jangan pernah tinggalin sholat, karena hisab pertama kali itu adalah sholat ya guys ya. Sesibuk apapun kamu, sejahat apapun kamu, sabawang-bawangna lah, pokoknya mah tong ninggalkeun sholat. Oke guys, gitu ya guys ya. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sejatinya kesalahan itu datangnya dari aku dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.